selamat siang. Jumpa lagi dengan kita di sini di podcast Basuara, Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Suara kali ini sudah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah Maybe Agnesia Lomanledo. Beliau adalah CEO dan founder dari Timur Moringa. Halo, selamat siang, May. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat sekali di tengah pandemi ini. Terima kasih banyak loh sebelumnya sudah memenuhi ajakan kami untuk berbagi, untuk tukar pengalaman, menginspirasi di podcast Basuara kali ini. Nah, sedikit pengantar mengenai tamu kami siang hari ini di podcast Basuara. Timur Moringa ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui inovasi produk daun kelor. Daun kelor, biasanya saya masak aja tuh di rumah, dimasak sayur. Buat sup ya Mbak ya? Iya, enak banget. Ini ternyata ada berbagai macam varian ya. May, iya betul. boleh ceritakan mengapa, boleh ceritakan dulu di awal siapa May ini, latar belakangnya, profilnya, kemudian mengapa memilih daun kelor. Oke, terima kasih banyak Mbak buat kesempatannya, luar biasa. Boleh diizinkan share buat teman-teman semua. Kayak gitu kan, saya berharap semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap positif, ya kan. Jadi orang bilang, tak kenal tak sayang. Kalau bahasa Kupangnya, sonde kenal, sonde basayang, begitu. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Maybe Agnesia Neolaka Lomanledo. Pekerjaan itu adalah CEO dan founder dari Timur Moringa. Jadi Timur Moringa itu adalah kewirausahaan sosial berbasis industri pengolahan pangan lokal, yaitu daun kelor dari daun kelor organik dari Nusa Tenggara Timur. Dan kami saat ini memberdayakan hampir 100% petani kelor lokal di 3 kabupaten di Pulau Timor. Jadi kan NTT itu kan Mbak provinsi kepulauan, jadi kita nggak kayak Pulau Jawa gitu, jadi kita ada pulau-pulau. Nah kebetulan saya saat ini berdomisili kemudian berusahanya juga di Pulau Timor. Sebab itu makanya saya bikin mereknya Timur Moringa. Nah Moringa itu apa? Nah jadi si daun kelor ini bahasa latinnya Moringa oleifera. Kalau orang bule nggak bisa ngomong Moringa Mbak, jadi mereka bilang Moringa ditambah G, jadi Moringa. Jadi kemudian kenapa sih harus daun kelor, nggak daunan-daunan yang lain gitu? Banyak ya kan, daun singkong gitu kan, banyak. Kenapa sih daun kelor? Kenapa daun kelor? Jadi sedikit cerita. Saya itu dari kecil, saya adik-adik karena kebetulan saya sulung, oma. Kalau kita di sini bilang oma, kalau di sana bilang nenek gitu kan. Nenek tuh selalu ajarin tuh mengkonsumsi segala sesuatu herbal. Teh dikasih teh hijau dikasih jahe. Kemudian salah satunya kita tuh selalu dikasih sayuran tuh makannya daun kelor. Saya tuh sampai pada suatu hari saya tuh jengkel ya kan. Saya bilang dalam bahasa Kupang kan, kayak maksudnya intinya tuh jika diterjemahkan saya bilang, emang kita udah nggak punya duit apa ya? Makanya daun kelor. Kalau kita di sini bilang marungga. Bahasa daerah lokalnya marungga. Kalau dari Flores merungge gitu. Udah dimakan aja, udah tinggal makan doang masih bawel gitu kan, udah makan. Akhirnya udah selesai, saya tumbuh dewasa. Biasalah kan anak muda seumuran gini kan kepo gitu kan. Saya sempat terakhir tuh sebelum memulai Timur Moringa saya sempat kerja di Bali beberapa tahun. Saya balik, pas saya balik makan sayur marungga lagi, makan kelor lagi, kesel kan. Ini udah memuncak nih, kesel gue pulang pergi ke Bali ya kan, kota besar, pulang ke NTT makan marungga lagi. Oke. Jadi saya sempat googling kenapa sih harus marungga gitu. Singkat cerita, ternyata wah ini kelor itu bahkan sudah diakui oleh WHO Mbak. Jadi di Afrika itu kan seperti kita tahu terjadi
kematian massal, ya kan, gara-gara orang kelaparan, gara-gara orang tuh banyak yang stunting, ya kan, kekurangan bahan makanan. Nah, bisa diturunkan tingkat stunting, kematian massalnya itu sampai hampir 50% karena ditolong oleh kalau WHO bilang ini the miracle tree, pohon ajaib gitu. Kenapa pohon ajaib? Karena dia disebut superfood. Nah, superfood itu kan mengandung makanan yang mengandung nutrisi lengkap. Salah satunya kelor. Kayak gitu. Jadi kayak kita mau dapat vitamin C itu nggak hanya di jeruk. Kita mau dapat vitamin C kan hanya di jeruk, ya kan. Kemudian vitamin A wortel gitu kan, protein, kalsium di telur, di susu gitu kan. Nah, kelor dia mengandung semua, kayak 7 kali vitamin C dari jeruk, 4 kali vitamin A dari wortel. Jadi intinya dia lengkap, dia complete nutrition. Jadi itu kenapa dia disebut superfood. Baru aku ternyata ini maksudnya orang tuh kan biasa anak kan gitu Mbak ya. Ternyata ini maksudnya disuruh kita makan ini karena berfungsi sangat baik buat otak kita, pertumbuhan tulang. Kelor juga mengandung antioksidan kuat untuk mendetoksifikasi zat-zat yang nggak berguna dalam tubuh dan sebagainya. Jadi akhirnya saya googling lagi, ternyata ada Mbak sekolahnya di Desa Ngawenombo, Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Singkat cerita, saya pergilah ke sana. Di sana tuh ada sekolah dari namanya PT Moringa Organik Indonesia, PT MOI. Saya pergi ke sekolah ke sana dan saya sangat itu keren banget sih. Karena memang beliau ini sudah sangat expert di bidangnya gitu kan. Saya sangat terinspirasi oleh beliau bahwa beliau yang sudah usia seperti itu saja. Jadi beliau ini orang Bandung, tapi dia memberdayakan masyarakat petani di Blora itu, di Jawa Tengah. Beliau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, formal Mbak, sekolah lapangan. Jadi total 5 hari, 2 harinya kita teori, 3 hari kita praktek, kita studi banding. Jadi kita langsung ke kebun, kita lihat cara budidaya kelor, kemudian kita ke tempat produksinya gitu kan, kita lihat cara bikin kapsul kelor, cara bikin serbuk kelor seperti apa kayak gitu. Jadi itu keren banget sih. Dan satu cita-cita saya waktu itu, saya ingin menjadikan daun kelor ini sebagai komoditas unggul juga dari NTT, karena saya langsung wah ini dibuang-buang, sampai saya aja jengkel gitu kan, daun kelor kayak nggak ada daun lain gitu kan. Tapi ternyata ini peluang, ini kesempatan yang sayang kalau dilewatkan, karena ternyata permintaan moringa ini sangat besar, karena kan dia termasuk dalam herbal gitu kan, herbs gitu kan, rempah-rempah herbal. Jadi sangat tinggi permintaannya. Bahkan saat ini baru terserap permintaan di seluruh dunia ini baru terserap tuh sekitar 50-60%. Artinya masih ada 30% yang kita bisa ambil di situ. Dan apalagi pas pandemi gini makin meningkat. Bahkan saya secara lokal aja tuh kewalahan Mbak. Puji Tuhan banget, alhamdulillah banget, karena di saat industri-industri lain bertumbangan, kami masih bisa tetap eksis dengan dengan model bisnis kami gitu, bahwa ketika kami memberdayakan yang lain, insya Allah lah pintu berkat itu terbuka gitu kan. Tapi saya berprinsip bahwa lakukan hal yang baik, pasti berkat itu akan mengikuti. Bukan kita yang mencari-cari berkat, enggak. Lakukan aja yang baik, pasti berkat itu mengikuti gitu. Seiring berjalannya berkembangnya Timur Moringa juga equals sama dengan pemberdayaan dampak kepada lingkungan, kepada orang-orang sekitar kami, terutama petani, seperti itu. Wow, keren. Jadi Timur Moringa ini tidak bertumbuh sendiri ya, tapi bersama, berkembang bersama dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi ini memang modelnya ini adalah kewirausahaan sosial atau bagaimana? Apa boleh cerita sedikit, apakah Timur Moringa ini awalnya dimulai dari bisnis dulu kah? Iya, jadi awalnya tuh nggak ada Timur Moringa Mbak. Jadi waktu yang tadi saya cerita saya sekolah ke Jawa Tengah itu, sebenarnya pulangnya itu saya hanya ingin menyadarkan masyarakat petani, karena kan saya sudah ada kerjaan sebelumnya. Jadi saya nggak berpikir untuk cari duit di sini gitu loh. Cuman waktu saya pergi sekolah tuh saya lihat, wah ini potensi nih, baik secara sosial apalagi ekonomis. Dia sangat ekonomis gitu kan, sangat berpotensi sekali. Kayaknya saya pulang tuh pure
100% itu hanya ingin menyadarkan masyarakat gitu kan, memotivasi, mengencourage, mendorong petani itu untuk ayo ini ada loh potensi gitu loh, bahwa supaya kita jangan jadi lagi NTT ini kan nusa tertinggal lah katanya, apa nanti Tuhan tolong, aduh itu jadi stigma seperti itu. Saya paling jengkel, saya paling benci, karena kita pun juga sebenarnya punya kesempatan yang sama, cuma karena kita ini kan mungkin Indonesia Timur lah ya, jadi secara informasi, akses gitu kan agak susah, akhirnya kita tertinggal. Nah, saya melihat bahwa ada peluang, ini ada, karena kita NTT itu kaya akan alamnya, ya gitu. Nah, kenapa enggak alam ini kita pakai untuk menjadi batu loncatan untuk kita tidak tertinggal lagi gitu, baik terutama secara mata pencaharian, secara pendapatan. Jadi saya tuh ada buat salah satu quote gitu Mbak, quote yang itu saya bikin sendiri. Saya selalu bilang begini, terus berusaha, terus berkarya, mari terus berusaha, terus berkarya, terus menginspirasi, menjadi tuan di tanah sendiri. Tuhan memberkati. Itu bahwa kita tidak melihat masalah itu sebagai masalah itu sebagai akhir dari hidup kita, tapi justru itu menjadi awal dari untuk kita bisa berdampak gitu loh. Jadi pesan saya, ayo kita terus berusaha, kita berkarya, mumpung otaknya masih encar itu ya kan, untuk bisa berpikir ya kan. Kasihan kalau orang tua kita kan udah nggak bisa mikir lah ya kayak gitu. Jadi kita terus berusaha, jangan mengeluh, terus berkarya, jangan menjadi sampah tanda kutip, maaf, masyarakat. Kita terus menginspirasi lewat hidup kita, dan terutama buat anak-anak muda NTT yang mungkin nonton podcast ini, ayo kita jadi berdaulat di tanah kita sendiri. Tuhan memberkati. Wow, terima kasih menginspirasi teman-teman yang mendengarkan podcast dan menyaksikan YouTube di YouTube Bakti Foundation. Informasi tentang Timur Moringa dapat teman-teman kunjungi di Instagramnya timur.moringa. Kemudian ada juga di websitenya timurmoringa.com. Ada juga di marketplace ya Mei ya? Betul. Ada di Shopee, bibi.com, Tokopedia, di beneka.com. Terima kasih banyak Mei, teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Basuara. Terus saksikan, terus kunjungi kami di media-media sosial kami untuk mengetahui berbagai informasi-informasi menarik seputar pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Kami bisa ada di sosial media Instagram dan Twitter @infobakti. Kemudian kami ada juga di Facebook Yayasan Bakti, dan di YouTube Bakti Foundation. Terima kasih banyak, kami ucapkan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya.